Upaya pembersihan memang dilakukan, namun terlampau lambat. Dengan teknologi dan anggaran yang ada saat ini, diperkirakan akan dibutuhkan lebih dari 100 tahun untuk membersihkan semua bom sisa perang di Laos. Bayangkan itu, sebuah perang yang hanya berlangsung 9 tahun, tapi membutuhkan 1 abad untuk menyapu jejaknya. Dan selama itu, rakyat Laos harus hidup dengan ketakutan. Ketika berjalan ke ladang, mereka tidak hanya membawa cangkul, tetapi juga membawa doa-doa agar tanah di bawah kaki mereka tak berubah jadi kuburan. Setelah menjatuhkan 2 juta ton bom, membunuh puluhan ribu rakyat sipil, dan menjadikan Laos sebagai ladang ranjau abadi, Amerika Serikat tidak pernah berdiri untuk bertanggung jawab. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada permintaan maaf, yang ada justru keheningan. Selama puluhan tahun, nama Laos bahkan tak pernah muncul dalam narasi resmi Washington, tidak disebut dalam pidato-pidato presiden, tidak ditulis dalam buku-buku sejarah di sekolah-sekolah Amerika Serikat, seolah-olah seluruh tragedi besar perang udara modern itu tak pernah terjadi. Baru pada tahun 2016, Presiden Barack Obama menjadi pemimpin Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kaki di Laos. Dunia mengira inilah momen pengakuan sejarah, tapi ternyata tidak. Obama tidak meminta maaf, tidak menyebut kata kesalahan, tidak pula menyebut kejahatan perang. Yang ia sampaikan hanyalah bahasa diplomatik yang hambar, dingin, dan penuh retorika. Ia berjanji akan memberikan bantuan sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dalam waktu 3 tahun untuk membantu pembersihan bom. Namun bantuan itu hanyalah setetes air di samudera. Jumlahnya tidak cukup bahkan untuk membersihkan separuh wilayah yang terkontaminasi. Lebih buruk lagi, dana itu bukan bagian dari ganti rugi, bukan bentuk permintaan maaf, tapi semata-mata disebut sebagai dukungan kemanusiaan. Sebuah tragedi berdarah yang memakan korban jiwa, dibayar dengan eufemisme dan formalitas. Amerika menjatuhkan bom tanpa izin, tanpa belas kasihan, tapi pergi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Inilah wajah nyata dari kekuatan global yang tak pernah diadili, mampu membumi hanguskan negeri orang, lalu menghapus jejak dengan senyuman diplomasi. Laos tak pernah masuk headline berita, tak pernah menjadi peringatan dunia, tak ada tanggal bersejarah, tak ada monumen internasional, tak ada pengakuan atas penderitaan rakyatnya. Tragedi sebesar ini, negara paling dibom sepanjang sejarah umat manusia, tidak pernah benar-benar diajarkan di sekolah-sekolah, baik di timur maupun barat. Media global lebih sibuk membahas perang yang bisa dijual, sementara penderitaan Laos tak dianggap penting, karena mereka bukan sekutu, bukan negara kaya, dan bukan bagian dari narasi heroik ala Hollywood. Korban di Laos tak punya suara, tak ada kamera yang merekam isak tangis anak-anak mereka, tak ada jurnalis yang meliput tubuh-tubuh mereka yang tercerai-berai oleh bom curah. Bahkan di panggung internasional, tidak ada satupun pengadilan yang pernah menyentuh kejahatan ini. Tidak ada sanksi, tidak ada resolusi PBB, tidak ada tuntutan pertanggungjawaban. Semua seolah lupa atau memang memilih untuk lupa. Sebuah kejahatan perang skala masif berubah menjadi catatan kaki dalam sejarah. Sementara para pelakunya terus berdiri gagah di forum-forum dunia, berbicara lantang soal hak asasi manusia dan perdamaian global. Ironisnya, negara yang paling sering berbicara soal keadilan justru negara yang paling jarang diadili. Dan Laos masih tertinggal di belakang, bersama luka yang belum sembuh, tanah yang masih menyimpan bom, dan sejarah yang tak pernah benar-benar diakui. Amerika Serikat menjatuhkan 2 juta ton bom ke sebuah negara yang bahkan tak pernah menyatakan perang terhadapnya. Ironisnya, hingga hari ini mereka masih lantang berbicara soal demokrasi dan hak asasi manusia. Laos memang hancur, dilupakan dan dikubur dalam diam oleh sejarah. Namun tanahnya tak pernah berhenti bicara. Setiap ledakan baru dari sisa-sisa bom adalah pengingat yang menyakitkan bahwa kejahatan terbesar seringkali tak pernah diadili, dan keadilan bagi para korbannya masih menjadi impian yang begitu jauh.